tadi apa, tentang recovery ya, atau healing, atau penyembuhan diri. Nah, apa yang disembuhkan? Kalau pertanyaannya apa yang disembuhkan, itu tergantung dari bagaimana kualitas puasa kita. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa ada beberapa tingkatan kualitas puasa atau level puasa ya. Ketika puasa kita adalah puasanya orang awam, yaitu puasa umum atau puasa kemarin saya sebutkan disebut dengan puasa jasadiah, di mana puasa kita hanya menahan lapar, haus, dan dimak saja, maka yang di-recovery atau yang di-healing itu adalah juga kondisi jasadiah kita. Nah, walaupun seawam-awamnya seseorang berpuasa, tetap saja itu memberi manfaat kepada healing dan recovery, di mana ketika jadwal makan kita kemudian dirubah sementara di bulan Ramadan selama 30 hari, di mana ada waktu sahur dan ada waktu berbuka, apalagi asupan makanannya terjaga betul ya, kualitas makanan, dan kemudian langkah-langkah makan yang sesuai dengan untuk menyehatkan tubuh itu betul-betul diperhatikan, itu Masya Allah akan membuat tubuh kita menjadi semakin sehat. Bahkan orang-orang yang mempunyai keluhan lambung yang sangat kronis sekalipun, di mana mereka biasanya khawatir untuk berpuasa karena biasanya merasa tidak kuat ya, ada di jam baru aja pagi udah perih dan sebagainya, bahkan dokternya pun menyarankan untuk tidak berpuasa. Tetapi ternyata ada beberapa klien saya yang ketika berpuasa, walaupun itu puasanya hanya jasadiah saja, tetapi dengan pengkondisian yang khusus ya, di mana niatnya dikuatkan, kemudian pengaturan makanannya dibetulkan, kemudian ada self-talk atau afirmasi ya, kata-kata pemrograman pikiran yang menguatkan kondisi organ pencernaannya. Ternyata orang yang memiliki keluhan mah kronis ya, atau lambung kronis itu ternyata juga bisa berpuasa. Bahkan sebenarnya puasa itu adalah obat yang paling mujarab untuk orang-orang yang memiliki keluhan di pencernaan, termasuk di keluhan lambung. Jadi memang untuk yang punya keluhan kronis ya di lambungnya atau di area pencernaannya, memang harus ada pengkondisian untuk melatihnya. Dan untuk yang belum bisa, misalnya ada merasa rasa yang tersiksa sakitnya gitu ya ketika berpuasa, itu biasanya di awal-awal. Ketika berlatih terus, insya Allah maka lebih bisa kuat berpuasa 1 bulan ya, bahkan setelah berpuasa itu malah hilang keluhan lambungnya. Nah, jadi ketika puasa kita levelnya ada di puasa jasadiah, maka yang disembuhkan ya jasadiahnya, termasuk organ-organ dalam ya dan organ luarnya. Kalau puasa yang kita lakukan termasuk level puasa khusus atau puasa nafsiyah ya, seperti yang sampaikan kemarin, bahwa seluruh organ dan seluruh diri ya, elemen dirinya ikut berpuasa, maka dampaknya yang direcovery atau dibersihkan adalah seluruh elemen diri, termasuk juga ke dalam kondisi hatinya ya, kondisi hatinya. Jadi bagaimana dampak setelah berpuasa ketika puasanya itu adalah puasa nafsiyah ya. Nanti ketika sudah selesai atau di ujung Ramadan, yang dirasakan adalah merasakan bisa menikmati ibadah yang lebih nikmat lagi. Kemudian dia menjadi lebih mudah menerima kebaikan, lebih mudah untuk dinasehati, lebih lembut hatinya. Nah, kalau itu puasanya puasa nafsiyah ya.
Nah, kalau level puasa kita termasuk puasa yang khusus atau yang lebih khusus lagi, yaitu puasa kolbiyah, ya, itu yang recovery atau yang pulih itu, yaitu kolbunya, kondisi kolbunya kembali kepada fitrah. Fitrah di mana ketika seperti seseorang itu seperti saat dilahirkan, di mana belum melakukan kemaksiatan sama sekali, belum ada mendapatkan insight-insight yang buruk, dalam dirinya fitrah murni gitu ya, yang ada di dalam dirinya seperti pada saat bagaimana Allah menginstal di awal kita dilahirkan. Itu kalau puasa kita adalah puasa yang kolbiyah. Jadi pada saat itu kondisinya setelah mengalami puasa, latihan, ya, exercise selama 30 hari, yang terjadi adalah ya hilang segala penyakit hati dalam dirinya. Dari mulai ujub, takabur, ya, namimah atau apa segala macam yang ada dalam diri, ya, dan berburuk sangka kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada pasangan, kepada anak, semuanya tuh seperti hilang, ya. Sudah tidak ada pikiran buruk sama sekali kepada siapapun dan kepada apapun. Yang terlihat adalah ketika mengalami sebuah peristiwa atau berhadapan dengan apapun dan siapapun, tetap pikiran dan hatinya selalu positif. Selalu zonnya itu adalah baik, ya. Prasangkanya itu selalu baik, ya. Hilang dari segala yang buruk dan hilang segala penghalang, ya, untuk dia dekat dengan Allah, sehingga di dalam kalbunya dia bisa, yang di dalam kalbunya tuh yang diizinkan itu hanya nama Allah, tidak ada yang lainnya, hanya nama Allah saja, sehingga otomatis kalau puasanya adalah puasa yang level ketiga atau puasa kolbiyah, itu yang direcovery adalah elemen diri secara paripurna, ya, lahirnya dan batinnya, jasadnya, dan juga ruhnya, dan juga akalnya. Dan sehat juga jiwa raganya, mentalnya. Di mental itu lebih kepada, ya, kondisi kejiwaannya lebih tenang, lebih mengelola, lebih bisa, ya, lebih mampu dan lebih mempunyai keterampilan untuk mengelola perasaan ketika terutama berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dirinya, tetap dirinya dalam keadaan yang tenang, tetap dalam keadaan yang nyaman, sehingga dalam ketenangan itu dia mudah untuk berpikir jernih, akhirnya solusi mudah untuk didapatkan. Jadi sehat kolbu itu adalah sehat paripurna gitu. Jadi ketika kolbunya sehat, ketika puasanya di level puasa yang ketiga atau level puasa kolbiyah, otomatis seluruh organnya juga ikut sehat, otomatis fisiknya juga ikut sehat. Karena orang yang level 3 otomatis kan sudah melewati level 2 dan level 1 gitu ya. Nah, walaupun memang ini tidak mudah gitu ya, dan memang harus ada kalau bahasa Jawa namanya tirakat, ya, harus ada pengkhususan kepada diri kita untuk menyiapkan, ya, meluangkan waktu kita, mungkin tidak hanya sholatnya tidak hanya tarawih saja, tapi ketika kita terbangun sebelum sahur, ya, kita kembali melakukan sholat lagi, kembali melakukan zikir lagi, semampu kita, sebanyak-banyaknya zikir kita, ya, sebut nama Allah, kemudian nama Allah disematkan di dalam hati kita, ya, kemudian fokus dan khusyuk kepada nama Allah saja, sehingga otomatis nama yang lain atau hal-hal yang lain akan pergi dengan sendirinya. Bahkan mengapa kok yang pernah saya ceritakan tentang Sayyidina Ali waktu dicabut pedangnya waktu sholat itu tidak terasa, ya, karena memang seperti itu namanya kalau di ilmu psikologi modern, ya, termasuk ilmu hipnosis, ya. Jadi artinya ketika kita fokus kepada sesuatu hal, ketika kita yakin kepada sesuatu hal, ketika kita
dalam kondisi benar-benar rasanya ikut bermain, ya, maka apa yang kita yakini dan apa yang kita fokuskan itu energi kita, keseluruhan dari energi kita tumpah di apa yang kita yakini dan apa yang kita fokuskan. Ya, makanya sangat logis ya kalau seandainya Sayyidina Ali itu pada saat dicabut panahnya ya tidak merasakan sakit karena memang begitu kehusyuannya kepada hanya Allah saja itu merebut seluruh keyakinan dan fokusnya sehingga fokusnya kepada yang lain itu menjadi terabaikan. Bahkan sakit pun tidak terasa, jangankan sakit di tubuh gitu ya. Kita merasakan misalnya kecewa, sakit hati atau ya mungkin dendam atau apa misalnya ya. Ketika disebut nama Allah, kemudian khusyuk, yakin, fokus kepada nama Allah saja, izinkan di dalam hati kita tuh hanya Allah saja, tidak ada yang lain, ternyata yang lain itu akan pergi dengan sendirinya, akan terabaikan dengan sendirinya. Dan itu memang untuk orang-orang yang terutama untuk orang-orang otak kiri gitu ya, yang biasanya para bapak-bapak itu kan kebanyakan logis ya yang diinikan gitu ya. Kalau ibu-ibu ini ke area rasa biasanya lebih bermainnya di area rasa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan justru orang-orang yang otak kiri yang lebih logis, tetapi ketika berlatih dan sudah sampai kepada titiknya ya, sudah sampai ke titik merasakan bahwa hanya Allah yang ada di dalam hatinya itu, ya otomatis itu akan menjadi sebuah karakter. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini menjadi sangat kecil di matanya gitu loh. Karena yakin dirinya, hatinya, dan seluruh dunia dan seisinya ini ada dalam genggaman Allah, maka ketika bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka semua yang ada di bawahnya Allah itu menjadi sangat kecil, sangat tidak berarti dan tidak bermasalah. Bahkan ketika ada masalah dia tetap tenang karena yakin masalah ini ada waktunya ya. Setelah kesulitan dia yakin pasti bersanding dengan kemudahan. Itu ketika itu semua diyakini maka akan selalu tersenyum dalam kondisi apapun ya. Ini cita-cita kita bersama ya, bukan berarti saya yang sudah bicara ini sudah sempurna melakukan itu, tapi masih berlatih juga. Dan ketika kita tahu ilmunya bahwa ada tingkatan puasa, kemudian puasa ini menjadi sebuah healing atau recovery diri ya, maka niatkanlah di sisa Ramadan ini mari kita sama-sama ya untuk memeriksa diri kita seperti apa puasa kita dan apa yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Apakah jasad kita sering merasakan keluhan sakit, apakah di dalam mental kita masih ada rasa-rasa yang membuat tidak nyaman, mudah marah, sensitif, baper misalnya ya, atau tidak percaya diri dan sebagainya. Itu kan penyakit-penyakit mental ya, malas dan sebagainya. Nah itu rasakan di dalam diri kita ada apa sih yang masih ada ya. Kemudian apakah kalbu kita pada saat sholat itu sulit untuk fokus hanya kepada Allah saja, itu kita sendiri yang tahu. Ketika kita tahu apa yang ada dalam diri kita, insya Allah nanti kita akan mengarah kepada oh ini yang harus direcovery dalam diri saya. Kalau sudah tertuju apa yang akan direcovery, maka insya Allah kita akan senantiasa mencoba dan belajar untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Dan insya Allah ketika sudah sampai kepada titik puasa kolbiah, maka yang terlahir ya, manusia-manusia yang terlahir dari puasa kolbiah itu adalah manusia-manusia yang takwa. Di mana manusia takwa itu sudah Allah janjikan, dia akan mempunyai kemampuan dan akan mendapatkan pertolongan dari Allah untuk senantiasa mendapat jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka dari Allah. Maka untuk manusia yang takwa itu adalah kunci ya, kunci dari segala solusi dari permasalahan hidup kita, baik itu di keluarga, di rumah, di lingkungan dan sebagainya, itu adalah takwa. Ya, mungkin insya Allah ketika paripurna itu sudah berada dalam diri kita,
pasti kita akan menjadi manusia yang bisa bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Baik manfaat pikirannya, baik manfaat perilakunya, baik manfaat perkataannya, baik manfaat cara bekerjanya itu akan menjadi teladan ya. Tapi teladannya adalah sesuai dengan apa kemampuan dirinya. Yang satu sama lain memang harus bersinergi. Satu dan lain mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa healing dan recovery secara paripurna, sehingga kita menjadi manusia yang sehat paripurna, yang bahagia juga paripurna, dan mempunyai level di hadapan Allah. Kita tidak perlu memikirkan level di hadapan manusia, karena ketika level kita di hadapan Allah itu sudah sesuai dengan standarnya Allah, insya Allah manusia tuh, hati-hati manusia yang lain akan Allah tundukkan kepada orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah. Mungkin untuk hari ini seperti itu. Walau alam bisawab, selamat menjalankan sisa Ramadan dengan mudah-mudahan puasa kolbiah ya. Mungkin seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.